Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel Maduret dalam program Penting Gak Penting bersama Mas Sirajuddin Abdullah. Enggak, saya mau tanya dulu. Berarti saya enggak penting ya? Boh, tapi bersama sosok yang penting. Ini bukan hanya penting, tapi premium. Bukan YouTube Premium ya? Kita ya. Nah, ini obrolan di sore hari meskipun bukan Bayem Suri. Beliau ini sosok yang sangat menginspirasi. Insyaallah berlebihan Anda. Sudah beberapa kali diundang oleh anak-anak muda untuk memberikan inspirasi-inspirasi di dunia kepemudaan. Thank you. Ya. Thank you. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah saya Mas. Hari ini atau hari-hari dengan aktivitasnya ngopo Mas? Saya pengangguran sih. Pengen ketang cerita. Pengangguran gimana Mas? Enggak. Saya kesibukannya ngajar di pondok. Oke. Tapi ngajarnya cuma 3 hari dalam seminggu. Jadi termasuk pengangguran lah ya. 3 hari pun itu 1 jam. Tidak full. Gak usah buka-buka gitu. Anggap biar full gitu loh. Selain kesibukan mengajar apa? Saya sekarang lagi sibuk ada di organisasi juga. Oh, Ya ada keorganisasian masyarakat. Entah saya suka banget gitu loh berorganisasi itu. Kamu sudah sejak dulu apa? enggak baru-baru ini. Oh, baru-baru ini. Setelah saya masuk ke organisasi, tapi kayak kelihatannya itu asik gitu loh Bin. Karena kita jaringannya itu makin luas gitu. Oh, positifnya di sana. Bagi saya sebenarnya ya, kalau bagi saya ini organisasi ini ada sebuah ilmu di dalam organisasi yang tidak bisa kita ambil, yang tidak bisa kita pelajari kecuali masuk ke organisasi itu sendiri. Walaupun santri, walaupun anak kuliahan, kalau tidak masuk ke organisasi ya tidak mungkin dapat ilmu organisasi. Tapi kan soalnya tidak semua orang ada di fase itu Mas. Maksudnya ada yang orangnya itu penakut. Penakut dalam apa itu? Bertemu orang lain. Ya mungkin. Tapi ini cerita Bin ya. Enggak. Saya ini dulu itu pemalu orangnya. Oh, okay. Jadi bahkan sampai saya megang mic pun tidak bisa. Dulu pertama kali saya megang mic itu ada pengisian Demam di panggung. organisasi. Iya bener, demam panggung. Ada ngisi di organisasi, disuruh menyampaikan hasil-hasil yang sudah dilakukan oleh departemen saya. Nah waktu itu padahal orang-orangnya udah kenal semua Bin. Waktu itu saya dikasih mic ngetek. Serius. Karena enggak biasa. Gitu. Dan saya kalau dikatakan orangnya bersosial itu enggak kayaknya ya. Enggak terlalu itu. Iya, saya ini menutup diri, Introvert. ya benar. Dan sekarang ini lebih ke ekstrovert kayaknya saya gitu. Iya. Berarti kalau kayak santri memang menurut jenengan paling tidak harus berorganisasi Mas ya? Iya dong. Kalau menurut saya. Ya. Kenapa? Karena ketika kita menjadi santri ataupun kita menjadi mahasiswa tanpa masuk ke organisasi, itu kayaknya hampa, Bin. Iya kan? Kamu coba pikir. Seorang santri atau mahasiswa dan yang lainnya lah, anak pemuda, dan tidak masuk ke organisasi, apa yang akan dia berbuat? Ketemu orang, malu. Mau ngomong ilmu yang dia dapat, tidak bisa. Iya kan? Tapi kalau kita sudah masuk ke organisasi, ilmu yang tidak kita miliki, yang tidak kita temui ketika kita mondok ataupun kuliah, itu ada. Bisa. Apa? Yaitu bersosial. Karena bersosialisasi dengan orang dengan lain. Masyarakat. Nah, itu penting banget. Apalagi untuk di zaman sekarang ya. Tapi kan maksudnya gini Mas, organisasi yang jenengan sampaikan itu apakah memang harus struktural atau organisasi yang penting
kayak ngumpul gitu, kayak halako itu kan apa tidak termasuk organisasi di dalam di halako itu? Kalau menurut saya organisasi struktural ya. Ya, yang struktural berarti. Nah, kalau kayak halako itu mungkin dia bisa ngomong di depan sesama santri. Beda loh Bin ya. Biasanya ada orang, mungkin kamu merasakan. Ada imam masjid A ya, disuruh ngimami masjid B. Itu pasti ngetek. Oh. Karena perubahan Iya, benar. Jemaahnya. Perubahan jamaah. Itu banyak terjadi. Dan saya pun merasakan Bin. Jadi ketika saya ngisi di organisasi, suruh ngisi acara, itu kayak biasa aja. Tapi ketika saya disuruh ngisi atau di pondok lah kita taruh, itu beda. Rasanya ngetek itu ada, Bin. Beneran. Dan itu kerap terjadi pada orang-orang. Nah, bedanya kalau kita berorganisasi secara struktural, itu kan kita menghadapi masyarakat. Beda-beda. Ya, bukan hanya santri, itu ada mahasiswa, ada santri, dengan bahkan ada latar dan pemikiran. mungkin orang politik juga bisa dihadapin kan gitu kan. Mungkin jenengan ada ancang-ancang ke sana. Oh enggak. Oh, enggak ada tau. Enggak ada. Jadi Tapi kan tertarik ke organisasi, paling tidak bisa jadi batu loncatan tuh. oh my goodness. Gini Bin, kalau memang saya masuk ke organisasi untuk menjadi batu loncatan, saya mencalonkan diri ya, buat apa saya jauh-jauh? Saya ini udah dipinang sama beberapa partai. Oh, pernah dipinang Oh tuh? iya dong. Saya dong. Makanya saya ini spesial kan kata Premium. Enggak, premium ya. Tanpa iklan. Enggak, jadi ada sebuah cerita Bin, waktu sebelum pendaftaran itu ya. Ya. Banyak partai-partai parpol yang mengajak gitu loh, bukan meminang lah. Iya, Siapa iya. saya mau dipinang kan, maksudnya Masih diajak. dilirik gitu saya. Iya gitulah. Tapi saya tidak mau karena almarhum Abah itu selalu berpesan, kamu kalau lanjut ke organisasi silakan, tapi jangan sampai kamu mencalonkan diri untuk ke politik. Oh, jadi Gitu. dikasih batasan berarti. Iya maksudnya. benar. Jadi pikir saya nggak ada bedanya kita masuk ke partai dan organisasi. Maksudnya dalam tanda kutip ilmunya Ilmu untuk berhubungan sosial. berhubungan sosialnya gitu. Jadi Terus seni memimpinnya mungkin. bener itu sama aja, tapi bedanya kalau organisasi ini kan lebih ke masyarakat dan Skopnya kecil. ya dampaknya juga lebih memang benar-benar ke masyarakat, nyampe Oh, gitu. karena nyentuh langsung. Entah kalau yang parpol itu ya gitulah. Oh, karena lebih interaksi lebih intens gitu. Iya benar. Kalau sama masyarakat. Soalnya kan kalau namanya juga ormas kan, organisasi masyarakat. Masa kita menyentuhnya ke atasan bukan ke masyarakat kan? Iya. Kan Juga beda ada juga main dengan- proyek kan tentunya. Maksudnya tepi jurang. Ada kucing itu. Enggak lah. Oh, nggih. Namanya organisasi kan. Jadi ya nggak main proyek juga. Tapi kalau ada nggak mau. Nah, ini juga yang saya masuk. Berarti jenengan tidak berani melangkah ke jalur itu gara-gara digarisi oleh almarhum Kiai Iya, untuk tidak melangkah ke sana. salah satunya gitu. Juga yang nomor 2, saya memang nggak berminat. Oh, Saya memang nggak berminat karena kayak terlalu sibuk. Dan apa yang kita cari di sana? Kalau memang kita nyari uang, ya lebih baik kita jadi bos kan gitu kan? Businessman gitu ya. Businessman itu udah malah lebih enak daripada kayak gitu kan gitu. Tapi kalau untuk ngambil kita bersosialisasi dengan masyarakat, organisasi ada, Oh iya. kan gitu kan? Oke. Udah sama aja gitu. Jadi itulah pikiran saya kayak Nah, cukup lah gitu. Tapi Mas Siraj ini juga pernah terjun di dunia tulis menulis, literasi. Ya dulu boy. Oh, Nggak usah dulu. gitu, malu Enggak, saya. Maksud saya kan Kamu mau mengejek saya? enggak Mas. Ini maksudnya jenengan bisa tertarik
Ya. untuk menulis itu apa, Mas? Dulu Nggih. Dulu saya menulis ini tertarik karena ada seorang yang saya lihat sepertinya baik, bagus gitu. Untuk ditiru. Kamu kan? Oh. Cocok nggak sih? Enggak, tapi tidak ada motivasi karena saya harus begini. Oh enggak, ya. Itu ketemu di jalan apa dari awal? Enggak. Sebenarnya saya untuk tulis menulis ini saya tertarik karena ulama-ulama terdahulu adanya ilmu sampai kita oke. sampai di zaman ini Oke. itu karena Karena beliau-beliau ini menulis gitu loh. Jadi sangat penting sekali untuk menulis. Usaha mengabadikan gitu. Ya benar sekali. Mungkin itu yang saya pelajari pertama untuk biar suka menulis. Iya. Tuh saya nulis cerpen. Oh, bermula dari kayak iya gitu. benar. Tapi jangan salah ya. Nggih. Menurut saya ketika walaupun cerpen kita Iya. tulis, tapi setidaknya kita bisa menyisipkan ilmu kan. Tetap ada pesan-pesan moralnya. Ya bisa kan. Lu punya itu. duit. Tetap ada. Sore ya, sore. Ya gitu. Jadi pikir saya menulis ini nggak melulu tentang percintaan, Iya. nggak melulu tentang apa. Bahkan dakwah dengan tulisan ini lebih efektif untuk zaman sekarang menurut saya. Karena bisa langsung ke pembacanya. gitu. Benar. Apalagi kan anak-anak zaman sekarang ya. Iya. Kalau dakwahnya itu langsung kayak ini haram kayak gini, kamu harus kayak gini, nggak mungkin didengar, Nggih, ya kan? nggih. Baru beda halnya kalau kita dakwahnya diselimuti dengan cerita atau romance atau yang lainnya. Jadi Itu- nangkepnya melalui benar. cerita. Itu yang saya inginkan. Tapi sekarang udah nggak nulis cerpen lagi udah, karena udah dimarahin sama orang dulu. Ganti ke apa berarti, Mas? Dulu pernah diejek saya bin sama orang. Oke. Kalian bilang cerpennya jelek gitu. Setelah itu Paham. saya putus sudah. Wah, ini kayaknya saya bukan penulis cerpen deh kayaknya. Tapi kan cobaan itu ada untuk dihadapi, Mas. Gitu ya. Kalau nggak ada cobaan kita hampa gitu ya. Kayak Iya, itu benar. premium misalnya. Nggak ada iklannya. Kayak hampa banget ya. Ya, abis kamu mengatakan seperti itu, saya jalan lebih tulisan saya ya. Saya akui memang ada perubahan sih. Tapi alasan yang sebenarnya saya tidak nulis cerpen lagi itu kayak udah nggak mood gitu loh. Entah kenapa ya. Oke. Ada masa-masaannya oke, Mas. Fatroh. Iya. Masa-masa pengen Dan oh ya, nyantai. sekarang saya buat tulisan bin, tapi bukan cerpen. Lebih ke bahasa Arab, karya ilmiah. Oke, oke. Saya buat karena keresahan saya timbul dari sebuah keresahan. Keresahan bahwasannya banyak sekali cewek-cewek ini yang tidak tahu tentang hukum. Oh. Jadi di Instagram saya itu yang sering bertanya tentang hukum ini perempuan, Bin. Oke. Jadi saya ingin gimana sekiranya mereka ini tanpa bertanya tapi membaca itu sudah mengerti sedetail mungkin. Jadi saya buat Sesederhana fikih mungkin. perempuan. Oh. Ya. Itu berarti fokus Fokus perempuan. fokus ke Feminisme. Feminisme. Bang. Ya. Jadi kayak tentang toharoh, cara bersucinya perempuan kayak gimana. Itu mulai masih kecil. Oh. Mulai masih bayi, ini kayak gimana sampai haji, sampai jual belinya pun itu kita bahas. Apa judulnya, Mas? Ini masih belum. Oh, oke. Sekarang masih dalam ada tahap di mengumpulkan. ya di puasa. Masih di Oh, nyampe di puasa. Kita belum. Tapi memang Kita khusus bersaum. perempuan. Khusus perempuan semuanya. Bahkan mungkin di situ nanti ada ya yang memang global ya, Iya. laki-laki dan perempuan, tapi saya membahasakan dengan domir perempuan. Oh. Jadi memang biar ini fikih perempuan gitu. Oke. Tapi untuk dampaknya atau hasil dari kitab ini bisa juga ke suami. Gitu, Bin. Oke. Karena banyak sekali, Bin, suami ini yang nggak ngerti hukum,
ditanya sama istrinya nggak ya itu. Jadi biar ini kan ya paham nggak kan ya, paham ya. Jadi biar suami ini bisa menjawab masalahnya istri tanpa mencari di kitab-kitab yang tebel. Biar saya yang merangkum dari kitab-kitab dan Anda tinggal menikmatinya. Kalau gitu. ada pertanyaan tinggal jawab. Iya, biar nggak ngangan itu. Tapi kan berbahasa Arab, Mas. Oh, tenang boy, kan ada kamu. Nanti ada versi terjemahnya. Iya, ada versi terjemahnya. Karena untuk sekarang memang kenapa saya ndak langsung buat versi terjemahnya? Karena pertama ya, itu saya menyerap dari kitab-kitab. Kalau langsung saya menerjemahkan, kemudian langsung dibuat buku, ini takut ada kesalahan. Gitu. Jadi saya buat kitab dulu, bahasa Arab, saya kumpulkan, terus dengan sedikit-sedikit saya kasih lafadz-lafadz untuk pemanis, kemudian saya tasheh ke para asatidz. Kalau sudah oke, baru kita terbitkan dan dibuat terjemahnya. Jadi kan nggak salah kan, Bin? Kalaupun ada terjemah yang salah, berarti itu terjemah kitab saya kan, bukan kitabnya ulama yang dulu kan gitu kan? Lebih ke yang diterbitkan jenengan. Iya benar banget. Berarti secara Bentar saya minum dulu. Monggo. Monggo. Ya gimana terus. Berarti kan jenengan ndak benar-benar vakum di dunia literasi, Mas. Artinya cuma pindah media genre saja. Ya? Apa? Anggaplah genre. Bukan. Cuma wahananya toh kan. Iya. Ke arah iya kitab sih. Sekarang. Enggak saya masih suka menulis gitu. Tapi lebih ke sana untuk sekarang, ke ilmiah gitu ya. Kalau kamu gimana sekarang? Masih nulis tetap, kan? Mas. Masih di urusan cerpen itu, Mas. Belum selesai. Memang Idealis itu pasti kalah dengan beratnya kehidupan ya. gimana? Persetan dengan idealisme, Mas. Sekarang itu butuh duit. Rafathar gimana kabarnya? Rafathar itu udah Mas. Akan berlawat. Terus ini, Mas. Anak muda, kata jenengan tadi itu kan harus berorganisasi. Ya. Cuma kan tiap organisasi ini mesti punya ideologi. Masing-masing. Kan enggak boleh sembarangan, Mas. Ya benar sekali. Kalau kita berorganisasi asal masuk, ya nanti ada perubahan yang sangat pesat dan bahkan bisa dikatakan nanti sesat kan gitu kan. Jadi ya carilah ideologi yang aswaja, yang memang ajaran kita kan gitu kan. Kalau di NU, Ansor gitu mungkin. Iya benar. Kalau di NU untuk kepemudaan Ansor. Jangan tiba-tiba ingin jabatannya NU. Ingat kalian masih muda gitu kan. Kalau NU ini sudah kiai. Kalau Ansor ini kan pergerakan. Lebih tepatnya untuk pemuda. Itu lebih ke arah apa, Mas, kalau Ansor itu, Mas? Maksudnya? Arah gerakan Ansor itu kemana? Apa ke kajian ilmiah? Apa ke sebenarnya? Apa secara umum kemasyarakatan juga ada? Ini kalau saya ya. Iya. Kalau saya sebagai ketua Ansor, saya lebih membawa untuk ajaran dan mengenalkan kepada masyarakat sekitar bahwasannya aswaja itu tidak seperti yang Anda pikirkan, atau mungkin ya Nahdlatul Ulama lah gitu. Nahdlatul Ulama itu tidak seperti yang Anda pikirkan, yang kalian serap dari oknum-oknum yang keluar gitu ya. Jadi saya ingin menunjukkan bahwasannya Nahdlatul Ulama ini seperti ini, yang sebenarnya kayak gini. Karena bujuk saya gitu ya, mbah-mbah saya ini juga termasuk yang membangun Nahdlatul Ulama. Kalau memang mbah saya yang menanam, kenapa saya tidak menyiram atau merawatnya kan gitu kan. Jadi dengan cara merawat ini saya ingin memperbaiki nama-nama itu. Mungkin kalau
Ansor ini tidak melulu masalah keaswajaan atau yang lainnya ya. Kajian-kajian. Kajian-kajian ya memang ada, tapi kita tidak selalu fokus dan terus melakukan acara seperti itu aja, enggak. Ada gerakan sosial. Ya, ada gerakan sosial juga, gerakan kepemudaan. Gerakan kemudahan contohnya seperti apa? Mungkin kayak yang disukai para pemuda, e-sport Oh ya, atau ya betul, futsal olahraga. atau yang lainnya, olahraga. Dan mungkin camping gitu. Oh, nggih, Itu nggih, nggih. mau kita lakukan. Tapi hal-hal kayak gitu apa cuma khusus anggota? Apa juga kemudian menjaring pemuda-pemuda di sekitar itu, Mas? Sebenarnya saya membuat kayak kepemudaan, contoh kayak e-sport atau futsal. Nggih. Itu saya ingin ngasih tahu ke mereka bahwasannya Ansor ini bukan melulu tentang kajian. Ya, bukan organisasi yang kaku Iya, gitu. bener. berarti, ya. Jadi kamu itu cocok ke ini gitu loh. Jadi saya ingin apa namanya merekrut mereka dengan cara apa yang mereka sukai. Misalnya suka bola, Ya. Jadi kalau udah dia suka bola terus masuk, jadi kita kan punya ini, punya apa namanya klub. oh nggih. Ya. Nggih. Jadi PFA Klubnya. namanya. Klubnya Ansor. Persatuan Futsal Ansor. Gitu. Iya. PFA. Nah, kalau ada teman-teman yang masuk ke PFA ini, ya sudah otomatis dia Ansor, gitu kan? Oh, nggih. Nah, nggih, jadi nggih. walaupun dia di bidang untuk olahraganya, Nggih. tapi dia sudah masuk Ansor. Sekalipun dia tidak tercatat di kepengurusan. Iya, itu mungkin masih belum resmi gitu ya. Nggih, Tapi nggih. setidaknya Tapi setidaknya sudah dirangkul. benar, kalau udah masuk ke sana, secara Bisa nggak langsung diajak dia ke kan yang ingin lain. penasaran kan? Nggih, nggih, Masuk nggih. kayak gimana sih? Nggih, Apa boleh saya masuk? Nah, di situ baru kita, oh ya, yuk silakan masuk. Kita masuk ke kepengurusan. Nggih, nggih. Berarti Cara merekrutnya seperti itu. Berarti tidak kaku ya, dak harus Enggak cuma lah. kajian atau Enggak. apa. Karena kita pemuda, organisasi pemuda, jadi kita harus berjalan sesuai apa yang diinginkan pemuda. Oh, gitu. Ini Iya visioner banget ini. Oh iya, Boy. Tapi kan juga banyak mungkin Mas yang cuma menjalankan program dengan cara yang kaku. Mungkin Ya ada memang sebagian. berarti tinggal apa kata ketuanya Iya. berarti, Mas, ya? Jadi yang mengelola ini mau dibawa ke kepemudaan, ya tergantung ketua. Mau dibawa ke kayak hal-hal yang formal, ya apa kata ketua kan gitu kan. Nggih, nggih. Memang terserah ketua dan Ansor ini dibebaskan. Nggih, nggih. Kecuali kalau sampai dibawa-bawa politik tidak boleh, Boy. Oh, emang enggak boleh nggih. Nggak boleh. Sudah ada pemberitahuan dari pusat, Ansor pusat bahwasannya Ansor itu memang organisasi Ansor tidak boleh dibawa ke politik praktis. Ya. Berarti semua anggota itu bebas ya. Mau milih bebas, siapapun terserah mau milih dipersilakan. siapa. Kita mau ngajak, umpama kita mau ngajak, saya ngajak kamu ayo milih si A. Jangan bawa Ansor. Atas nama Ansor. Atas nama Ansor. Kalau atas nama pribadi boleh silahkan. Oh iya 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 iya. Oh, berarti aslinya ini juga pada dasarnya organisasi yang enak gitu Mas ya. Cuma soalnya saya sebagai awam itu mandangnya kayak organisasi yang kaku gitu loh Mas. Honda, ya. Harus gini, harus pakai seragam gitu loh maksud saya Mas. Kan Iya, agak iya, iya. kaku Mas. Kalau organisasi sepeda motor malam minggu kan tinggal Apa bahasanya kopdar? Apa? Iya, kopdar. Kopdar gitu ya. Oke. Sebenarnya sama aja sih, sama aja. Tapi kalau Konter. ada kita Konter. gini, kalau saya sama Bin ini nggak bisa serius, Boy. Jadi kayak kopdar terus sama organisasi itu sebenarnya hampir sama ya. Tapi kalau di Ansor ini kan lebih ke formal. Kalau ada acara formal ya kita harus pakai atribut kan gitu kan. Pakai jas atau kayak gimana. Tapi kalau apa namanya? Kita mau camping umpama atau kita mau outbound gitu kan. Ya masa kita mau pakai jas gitu kan enggak kan? Ya udah santai aja gitu. Berarti di Ansor yang jenengan pimpin ini ada pernah camping juga, Mas? Iya. Ini di bulan ini mau camping ke Batu. Apa nanti isinya, Mas? Isinya kita bisa disisipi di jalur Ansor atau tahlil bersama Oh iya. bersama api unggun. Nggih, nggih. Terus kemudian tapi yang
mau diselenggarakan ini mau rapat. Oh, untuk rapat. Iya, untuk rapat acara yang besar karena sepertinya sangat sulit Bin untuk memutuskan. Oke. Jadi Hanya harus mungkin camping. perlulah kita untuk refreshing. gitu. Jadi saya mau buat rapat outdoor dan di situ rapat tapi bukan rapat gitu. Gimana sih? Sambil enjoy. Iya, enjoy. sambil enjoy gitu. Ini kalau yang cowok. Kalau yang cewek, Mas? Ada Kalau yang cewek bukan ansor. apa namanya, Mas? Cewek itu fatayat. Oh, di Fatah. Nah, Ya. kelasnya itu jadi NU, Nggih. kelasnya itu muslimat Nggih. yang tua-tua. Nggih. Ansor, Ansor, fatayat. Fatayat. Terus kemudian di pelajar Ibnu IPPNU. Nggih. Juga ada PMII. Berarti gitu. tinggal terserah pemimpinnya kan, Mas ya? Bener banget. Soalnya yang saya lihat kayak Fatayat misalnya. Itu kegiatannya ya mohon maaf, ini kaku. Iya. Kaku. Terus kemudian Ansor yang saya lihat juga kaku kayak kegiatan ini. Mungkin ini Bin yang model ada e-sportnya. Ah. main. Sebenarnya kalau di Ansor ini banyak departemen-departemen. Oh, nggih. Jadi ada departemen dakwah, ada departemen olahraga, bahkan departemen IT. Itu ada. Cuma yang kelihatan yang departemen dakwah. Dakwahnya Rijalul Nggih, Ansor nggih. gitu itu kayak sholawatan Nggih, gitu. nggih. Sebenarnya kalau kita sebagai ketua menjalankan semua Program-program departemen itu. ini tupoksinya ya jadinya kepemudaan. Oh iya. Justru bisa membumi banget gitu, Mas ya. Iya dong. Misalnya kayak sekarang musim layangan. Ini kan bisa diinisiasi kemarin- oleh Ansor kan, Mas? Kemarin saya mau buat perlombaan layangan. Layangan. Tapi nggak jadi. Oh, kenapa, Mas? Dananya nggak ada. Ikan berarti Iya. enak kan berarti, Mas? Oh, Enak. iya. Tapi untuk sekarang ormas ini kayaknya kesulitan Bin. Kenapa, Mas? Karena nyari uang ke DPR kan mau nyalon kan sekarang. Jadi Macet. take and give mana boy kan gitu. Oh iya. Saya ngasih ke kamu ngasih suara berapa kan gitu. Iya. Jadi agak kesulitan sekarang. Nggih. Makanya kemarin itu mau buat apa namanya layangan Lomba kan, layangan. perlombaan layangan. Itu juga sebuah budaya zaman dulu yang hampir punah. Dan itu pengen saya angkat lagi sebagai lewat Ansor ini. Berarti aslinya bisa menghandle kebiasaan masyarakat yang baik itu, Mas. ya? Iya gitu. Kayak layangan yang tadi itu. Kemudian mungkin ada adat apa bisa di Ya kita juga ada mungkin ya kalau saya pribadi saya kayak merasa ada kewajiban untuk menjaga peradaban atau budaya kita, budaya Indonesia ini kan banyak sekali kan. Nggih. Juga permainan-permainan itu kan banyak sekali kan. yang perlu dihidupkan lagi. Iya. Gitu. Kamu nggak masuk? Enggak, Mas. Saya termasuk pengangguran. Ayo, saya kasih loker ya. Kasih loker nggak mau. Soalnya memang yang ada di pikiran saya Ansor atau yang lain itu dinas, Mas. Ya, Jadi mungkin programnya ya nah. dinas yang saya lihat. Akhirnya wah dinas, saya bukan orang dinas, itu saya gitu. itu gimana ya, mau ngomong sebuah kesalahan ya nggak kesalahan juga, tapi terlalu kaku lah untuk Nggih. dibawa ke sana. Berarti ketuanya kan, Mas. Iya, tergantung ketuanya. Kreativitas fleksibel ketua lah kan. Nggih. Yang penting kepemudaan. gitu. Banyakan sih, memang kebanyakan organisasi Ansor ini dibawa ke kayak serius terus gitu. Nggih. Kayak Banser harus gini, padahal ya enggak gitu. Padahal enjoy iya, santai. kalau Banser saya biasanya sahabat-sahabat kan, sebutannya sahabat kan kepada kader-kadernya. Itu kalau udah selesai acara kita nyanyi-nyanyi bareng Nggih. gitu, kayak menghibur diri dari letih gitu. Nggih. Itu seru gitu. Kayak Ya kayak organisasi biasanya. berarti iya, ya. saya memang awalnya memang kan tiba-tiba saya ini gitu. Tiba-tiba dimasukkan Nggih. ke organisasi. Dan saya kayak kamu dulu, merasa kayak ini terlalu tua nggak sih menurut saya gitu. Bener.
Dan saya itu ini nggak gue banget. iya kayak gitu. Jadi Ansor ini terlalu formal gitu, saya nggak suka. Akhirnya saya dimasukkan sama mas saya. Kemudian waktu itu ketuanya masih bukan saya. Kemudian Ansor ini dibawa ke memang formal gitu kan. Kayak acara-acara di jalur Ansor, terus setelah itu kayak ada di pentas gitu, sambutan, cuman itu doang gitu. Akhirnya saya waktu itu saya jadi ketua departemen olahraga. Jadi saya punya gagasan buat turnamen futsal. Dan alhamdulillah di situ hasil. Dan teman-teman Senang. pemuda itu merasakan bahwasannya Ansor ini tidak begitu kaku. Nah, kemudian setelah itu saya tiba-tiba dicalonkan Untuk jadi jadi ketua. ketua gitu. Nah, saya bingung pertamanya. Saya nggak bisa kalau untuk formal-formal gitu kan. Untuk terlalu kaku itu nggak bisa gitu. Kalau departemen olahraga mungkin itu masih cocok ke saya gitu. Tapi untuk membawai semua departemen ini kayaknya nggak bisa saya. Akhirnya mau nggak mau karena nggak ada calon lagi, saya maju dan jadi kemudian saya bawa dengan keinginan saya. Memang saya kan lebih idealis ya. Bukan diktator tapi ya, bukan diktator. Idealis. Jadi saya bawa ke ranah pemuda. Spiritnya alhamdulillah, spirit pemuda berarti Mas. Alhamdulillah sekarang pengurusnya saya ambil pemuda semua. Oh, Biar sepemikiran dengan saya gitu kan. Kalau umpama pengurusnya tua-tua, saya yang muda, kan ada jalan juga. Ya. Jadi saya ambil yang muda-muda, saya rangkul semua, kemudian kita buat gagasan bahwasannya kepemudaan ini bisa juga memimpin. Berarti setelah ini apa tidak ada rencana di tahun 2024? Rencana ini 2024 ini Iya. ada dua loh. Mencalonkan. Ini ada pencalonan untuk ke politik. Ya, Ada legislatif. pencalonan untuk ketua Ansor yang lebih tinggi. Tingkat Pasuruan. Nah, tidak ada ke arah sana nih, Mas. Kemana? Ke arah yang politik. Enggak, kalau ke Praktis. politik enggak. Memang enggak mau. Memang enggak. Ya itu tadi Meski karena saya tawari lagi enggak. ditawarin kamu. Saya ditawarin ketua umum enggak mau. Oh, berarti memang Iya. Emang sudah mau membatasi. udah cukup organisasi aja gitu. Tapi kalau untuk tingkat Pasuruan, misalnya kalau nanti ada lowongan ke tingkat Pasuruan, Ya kalau memang saya dibutuhkan sama teman-teman untuk khidmah lebih lanjut ya monggo aja. Soalnya- Namanya kan khidmah gitu. soalnya jelas juga Mas ya, anggotanya jelas, maksudnya ya sama-sama NU lah gitu. Iya benar. Jelas. Dan tidak ada hal-hal yang berbau intriknya Mas ya. Iya. Karena kan urusannya ya urusan cuma mengorganisir pemuda. Iya. Jadi cuman itu aja dan apa ya kayak lebih ke khidmah lah kalau di sana itu. Dan ada uangnya, Bin. Iya, kalau sampai ke pusat gimana itu berarti Mas? Apa? Misalnya kan ada pengurus pusatnya kan Ansor Mas. Berarti di Jakarta berarti. Gimana? Nggak mau sampai ke pusat? Mungkin saya lebih baik diam aja ya. Tapi mungkin kan ada kesempatan kalau untuk ke pusat itu. Maksudnya bisa. Ya bisa lah. Bisa juga, tapi ya nggak mungkin lah. Siapa saya gitu mau masuk ke pusat, boy. Ya mau jadi menteri kan? Oke. Saya rasa cukup, Mas. Kayaknya lebih dari cukup deh. Terima kasih sudah Sama-sama. meluangkan waktunya di channel Maduret di obrolan penting gak penting bersama orang yang premium. Bentar. Maduret itu apa maksudnya? Maduret, Madura membaca. Oh, Madura Red. Rit. Oh. Madura membaca. Disambung Maduret. Nggih.